berada di Kecamatan Kampar Gili Hulu, Desa Kotolamo menjadi salah satu perkampungan yang berada di aliran Sungai Biu yang nantinya bermuara di Sungai Kampar. Desa yang hanya berjarak sekitar 8 km dari ibu kota Kecamatan Demak ini tergolong terpencil karena akses menuju ke sana cukup sulit. Meskipun begitu, desa berpenduduk 230 kepala keluarga ini memiliki kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam serta adat istiadatnya. Salah satunya yaitu luku larangan. Di beberapa wilayah Nusantara ada banyak masyarakat adat yang memiliki tradisi luku larangan, di mana suatu daerah aliran sungai dilarang untuk diambil ikan dan segala isinya hingga batas waktu tertentu. Cara ini memungkinkan untuk ikan yang ada di area tersebut bisa berkembang biak dan tumbuh besar tanpa gangguan. Hingga pada waktu pembukaan luku larangan akan didapat hasil ikan besar dan jumlah yang cukup banyak. Prosesi pembukaan luku larangan kali ini tetap ramai dikunjungi warga desa. Boleh atau pagar kayu berjaring yang telah dipasang 1 hari sebelumnya menjadi tanda pembatas area yang bisa kami tangkap ikannya. Ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk mengambil dan memanen ikan di luku larangan, mulai dari jaring, jala, ataupun dengan menggunakan panah ikan. Ada beragam ikan yang terjaring dari luku larangan ini, seperti ikan kepiak, ikan makpak, barau, hingga lonjang dan ikan pantau. Ikan hasil tangkapan luku larangan ini nantinya akan dibagi kepada para penduduk dan juga bagi para pemberi andil atau yang menyumbang pada acara buka luku larangan bersama. Meskipun aku bukan warga lokal, tapi aku turut mendapatkan bagian karena ikut andil dalam acara pembukaan luku larangan ini. Ikan sungai air deras ini akan dimasak menjadi masakan istimewa khas Kotolamo, yaitu sambal kacau dan ikan masak lalambang. Sebelum dimasak, ikan dibersihkan isi perut dan dikeluarkan kotorannya serta dibuang sisinya. Setelah itu, ikan dicuci langsung di sungai hingga bersih. Jika ikan yang berukuran besar nanti akan dimasak dengan bumbu sambal kacau, khusus ikan masak lalambang, maka dibutuhkan ikan-ikan yang berukuran kecil atau biasa disebut ikan pantau agar mudah dimasukkan ke dalam bambu yang menjadi tempat memasaknya. Khusus untuk membuat sambal kacau, bumbunya diracik oleh ibu kardus. Cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih digiling sampai halus. Bumbu rempah sederhana ini akan menjadi penyedap masakan tradisional ini. Sambal kacau sendiri berarti masakan sambal pedas yang diaduk atau dikacau dengan ikan atau lauk tambahannya. Hasil ikan sungai yang sudah aku bersihkan selanjutnya digoreng sampai garing. Umumnya jenis ikan sungai bertekstur lembut hingga mudah hancur saat digoreng, sehingga pas jika dijadikan bahan untuk dimasak sambal kacau. Setelah ikan matang, ikan cukup disisihkan di tepi kuali tanpa perlu diangkat. Selanjutnya bumbu sambal halus ditumis di kuali yang sama sampai halus. Selain ikan, pada masakan sambal kacau juga ditambahkan sayuran seperti daun pakis dan daun singkong yang sudah diiris-iris. Setelah semua bumbu dan sayuran tercampur, barulah ikan goreng ikut diaduk dan dikacau. Proses pemasakan ikan sambal dan sayuran ora-ari inilah yang menjadi muasal penamaan sambal kacau khas masyarakat Kotolamo ini. Jika sambal kacau dimasak oleh ibu-ibu, maka khusus ikan masak bambu atau lalaman akan dimasak oleh para kaum laki-laki. Pak Nisa bertugas memilih bumbu ikan yang berupa cabai rawit sampai halus. Begitu pula dengan bawang merah dan bawang putih ikut dihaluskan bersama cabai rawit. Bumbu halus ini
Kemudian dicampurkan dengan semua ikan pantau kecil yang sudah dibersihkan sebelumnya. Semua ikan harus dipastikan terkena dan tercampur dengan bumbu untuk memperkaya rasa ikan masakan lalamang ini. Sebagai wadah masak ikan, digunakan potongan bambu yang sudah dicuci dan bagian dalamnya diberi daun kunyit. Barulah kemudian ikan berbumbu dimasukkan ke dalam bambu dan bagian atasnya ditutup dengan daun kunyit. Ada sekitar 9 bambu yang kami gunakan untuk membuat masakan semua ikan pantau ini. Bambu yang sudah berisi ikan selanjutnya dibakar sampai matang. Ruas bambu disusun dan disandarkan pada tungku bakar yang dibentuk sebagai penyangga agar ruas bambu bisa berdiri dan isinya tidak tumpah. Cara pemasakan ikan dalam bambu dan dibakar inilah yang disebut lalamang. Lamanya waktu pemasakan tergantung dari besarnya api dan jenis bambu yang digunakan. Untuk itu, biasanya untuk mempercepat proses pembakaran, biasanya digunakan ruas bambu yang masih muda karena tidak terlalu tebal. Sekitar 40 menit, ruas bambu sudah mulai menghitam dan terbakar, dan ikan di dalamnya telah matang. Maka lalamang ini sudah siap dinikmati. Membuka lubuk larangan dilakukan bersama-sama. Maka masakan ikan hasil tangkapan ini pun kami nikmati beramai-ramai. Lauk santap siang kami terdiri atas ikan masak kacau dan lalamang ikan pantau yang sangat lezat. Bumbu pedas serta santan yang dicampur pada ikan lalamang membuat rasa masakan ini semakin gurih dan pedas. Begitu pula dengan ikan masak sambal kacau, tidak kalah nikmatnya. Meskipun ikan sungai yang terkenal dengan banyaknya duri, tetapi tidak mengurangi rasa masakan ini. Setelah berendam di air sungai untuk menangkap ikan, rasanya nikmat sekali santap siang bersama warga Kampung Kutulamu, Kabupaten Kampar Riau ini.